Perkenalkan, nama saya Marcelo Rios dari Prodi Arsitektur 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas implementasi proyek konstruksi. Saya berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mengulas informasi mengenai proyek konstruksi ini. Pertama-tama saya akan membahas secara makro bahwa manajemen konstruksi pada dasarnya hanya memiliki beberapa perencanaan hingga terselesainya suatu proyek. Proyek akan dilandasi langsung oleh perencanaan yang langsung mengulas mengenai kebutuhan dari si user atau needs-nya, dengan didasari ketepatan dan kecepatan yang berfaktor terhadap biaya, mutu, dan waktu, akan menciptakan kesuksesan dalam perencanaan suatu proyek. Kunci kesuksesan dalam proses proyek konstruksi ini, tahapannya adalah memiliki perencanaan yang mendetail, tersusun dari penganganan secara skematik demi sasaran yang sesuai dengan target, yakni proses tahapan manajemen yang menggagas pentingnya struktur organisasi secara hierarki untuk sasaran terhadap organisasi maupun perusahaan maupun proyek, sesuai dengan praktik yang tepat sasaran dengan dasar biaya, mutu, dan waktu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan manajemen konstruksi. Antara lain, tahapan perencanaan proyek konstruksi adalah perencanaan. Tahap perencanaan itu dibagi menjadi studi kelayakan dan tahapan penjelasan. Tahapan perencanaan planning merupakan proyek konstruksi yang biasanya dimulai dari penggagasan secara rencana yang dibangun berdasarkan kebutuhan dari si user. Yang kedua adalah perencanaan. Tahapan perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada preliminary design atau prarancangan, yakni desain awal atau estimasi jenis material, yang mutu materialnya serta dimensi material yang digunakan untuk membentuk struktur yang meliputi gambar, rencana, spesifikasi, dan RAB, metode pelaksanaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah design development atau perkembangan dari suatu rancangan, yaitu melakukan rancangan pradesain yang lebih mendetail secara gambar teknis dari keinginan si pemilik. Biasanya dari sang pemilik kadang-kadang akan merevisi dari bahan yang sudah dibuat oleh konstruksi. Bila dari situ keinginannya masih belum tercapai, maka akan terus dilakukan revisi. Di situ ada pengadaan. Pengadaan adalah prakualifikasi yang merupakan dari dokumen pelelangan yang disertakan yang mencerminkan kemampuan kontraktor dari aspek teknik dari keuangan proyek sebelumnya. Di situ akan membahas lebih mengenai rancangan anggaran. Lalu dilanjutkan dengan proses konstruksi. Tahapan adalah untuk mewujudkan bangunan yang diinginkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencanaan dan arsitektur dengan biaya, batasan waktu, dan mutu, tetapi sudah disepakati dan sesuatu yang sudah disyaratkan sudah tertuang dalam perencanaan informasi. Dilanjutkan dengan serah terima. Tahapan serah terima memiliki masa tenggang antara FHO dan PFO dengan masa pemeliharaan 6 sampai 7 bulan. Jika terjadinya kerusakan, maka itu akan menjadi tanggung jawabnya kontraktor untuk memperbaiki. Nah, di atas itu merupakan tahapan-tahapan proses yang bisa kita lihat kalau itu merupakan tahapan proyek konstruksi. Nah, di situ adalah hal umum. Nah, dengan prinsip keorganisasian yang menciptakan kesuksesan dengan jalannya suatu proyek. Di sisi lain juga kita melihat manajemen konstruksi terhadap implementasi yang menggagas dengan hal-hal yang baru akan ditetapkan dengan berkelanjutannya proyek ke depannya nanti. Jadi di situ akan menciptakan hal-hal yang baru sehingga bisa menjadi implementasi baru bagi suatu proyek yang sedang berjalan saat ini. Nah, penerapan tersebut akan menjelaskan keterbaharuan hingga teknologi serta sistem yang digunakan dalam pencapaian suatu proyek sehingga menciptakan suatu kesuksesan
dalam suatu proyek. Lebih cepat, lebih efektif, dan lebih rapi. Nah, tipe kasus yang akan saya ambil itu adalah konstruksi gedung dengan karakteristik sebagai berikut. Memiliki keterbatasan biaya, mutu, dan waktu. Karena semua sudah dihitung berdasarkan anggaran dan waktu yang sudah dicapai dengan schedule time, dengan schedule plan, dengan konstruksi parameter. Nah, apa sih konstruksi parameter? Itu adalah mengulas informasi mengenai kekurangan maupun konstruksi yang masih belum begitu signifikan, artinya masih meraba-raba. Jadi karena kalau dalam proyek konstruksi itu kadang-kadang bisa mengeluarkan biaya terlebih, itu biasanya dalam biaya. Nah, kadang-kadang ada pembocoran biaya juga. Nah, di situ kita harus ada kesepakatan di awal. Yang kedua adalah item dan material yang sudah disusun secara kriteria pekerjaan dengan kecocokan jasa. Di sini dilihat lagi tergantung jasa yang digunakan dalam konstruksi. Biasanya dalam jasa umumnya dia ada bagi dua, yaitu pertama borongan, yang kedua adalah jasa secara umum. Secara borongan kita lihat biayanya sedikit signifikan agak mahal, tetapi dalam akhirnya dalam perencanaannya hingga penyelesaiannya itu akan menunjukkan bahwa bangunan memiliki kelayakan yang cukup baik. Nah, yang terakhir ada resiko timbul klaim, karena proyek konstruksi kadang-kadang mengalami pembengkakan biaya. Nah, di sini kita akan melihat implementasi dari proyek konstruksi tersebut. Nah, dalam perencanaan proyek pembangunan biasanya akan baik-baik saja bila mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Sudah terhitung dalam jadwal utama, antara lain dalam biaya aspek, biaya mutu, dan waktu. Para pembagi organisasi ini berusaha untuk mempererat komunikasi antar hubungan organisasi sehingga mereka lancar dalam setiap kasus. Misalnya agar terlihat di setiap systematic schedule plan terlihat bahwa supaya jasanya sesuai dengan keahlian jasa masing-masing. Jadi tidak akan lalai dalam setiap pekerjaannya. Manajemen konstruksi juga merupakan suatu sistem dengan rangkaian yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dengan satu dengan yang lain. Bila prosedurnya sudah diatur dengan signifikan dan baik, dan juga di situ ada ahli pengawas, maka semuanya akan sesuai dengan schedule dan tidak akan ada kesalahan. Nah, di sini kita melihat bahwa di dengan berjalannya waktu ada namanya grafik kurva S, yaitu salah satu contoh penggerak sistem yang memastikan keberhasilan suatu proyek dapat disusun dengan kepastian jadwal yang masing-masing kegiatan dan distribusinya dibandingkan dengan nilai kumulatifnya akan disusun berdasarkan pengeratan dari si jasa ahlinya lagi. Keberhasilan proyek dapat diukur dengan memastikan kondisi proyek yang siap dengan pekerja struktur dan ahli. Bila grafik S mengukur dengan kondisi proyek dengan pekerja struktur dan ahli yang siap, maka grafik S yang disusun akan sesuai dan terencana. Perlu dirancang alternatif sistem yang dibuat penanganan yang baru dalam mencegah kekurangan waktu dan keterlebihan pembengkakan biaya dalam proyek konstruksi. Diperlukan koordinasi yang baik antara pihak kontraktor pelaksanaan, subkontraktor, konsultan pengawas, dan owner untuk mengatasi keterlambatan progres pekerjaan. Di sisi lain terdapat teknologi dan sistem yang bisa digunakan untuk mencapai suatu proyek dalam keberhasilannya. Teknologi merupakan cara maupun sarana untuk mencapai suatu kemudahan dan efektivitas. Tetapi teknologi akan bekerja dengan baik bila sistem yang baik dalam mengolah suatu teknologi. Dalam pembangunan proyek di sini mereka mengutamakan pengelola pekerjaan pelaksanaan pembangunan fisik yang ditangani secara multidisiplin
profesional. Tahapan manajemen konstruksi ini sangat diperlukan dalam sistem yang menyeluruh dan terpadu, sehingga dalam penerapan proyek besar dalam pembangunan bangunan yang akan dibangun sangat menerapkan penerapan teknologi manajemen konstruksi yang membangun dalam pengawasan pembangunan. Manajemen akan selalu melakukan reschedule check terhadap suatu bangunan dalam penyelenggaraan proyek, sehingga akan dicapai suatu proyek yang lebih optimal sesuai dengan keinginan dari si pemilik. Kita berkesimpulan bahwa proses pembangunan yang menggunakan dengan kurva S, Hanum Curve, sebagai instrumen pengawasan dalam proyeksi dari suatu perencanaan yang dimulai dari pelaksanaan hingga serah terima, itu akan menuntut kecepatan dan ketepatan hingga keefektivitas suatu proyek. Penggunaan kurva S juga membantu setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, seperti kontraktor umum, subkontraktor, hingga pemilik proyek untuk melihat kinerja yang akan dicapai. Manfaat juga menciptakan kurva S dari pelaksanaan proyek dapat melihat proyeksi kerja secara sistematis dan lebih terukur. Jadi dapat dimonitoring terhadap perkembangan proyek. Pada aspek mutu dapat menciptakan kurva S dan menjelaskan setiap mutu yang dapat dilihat dari sisi nilai dan mutu pekerjaan akan tercermin progres tiap waktu yang dilaporkan dengan kurva S secara berkala. Ini sangat berguna bagi pemilik proyek agar dapat melihat kapasitas pekerjaan selesai sehingga dapat dihitung baik dalam return of investment sebagai tujuan utama dalam proyek berlangsungnya konstruksi. Berikut bisa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.